Lah di Afghanistan sekarang, ya Allah, luar biasa itu. Perempuan yang keluar dari rumah tanpa muhrim dan mukanya dibuka, tangkap dan dikasih cacat, dikasih cedera. Haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Nisi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman. Bagaimana kabar saudara semuanya? Haleluya, luar biasa. Yes, yes. Wow, kita itu sangat istimewa. Bukan kita yang istimewa, tetapi firman Tuhan, ajaran kekristenan yang sangat istimewa Bapak Ibu, yaitu firman Tuhan. Nah, sebelumnya saudaraku, saya mengajak kita semua untuk melihat sebuah cuplikan video berikut ini. Nah di Afghanistan sekarang, ya Allah, luar biasa itu. Perempuan yang keluar dari rumah tanpa muhrim dan mukanya dibuka, tangkap dan dikasih cacat, dikasih cedera. Telinganya potong, atau telinga atau hidungnya dipotong, atau pipinya dilukai. Itu hukumannya. Biduan-biduan, penyanyi-penyanyi dikumpul, tembak semuanya. Karena apa? Nyanyi itu haram. Dan nyanyi itu haram, membunuh tidak haram. Paham gak? Paham gak? Nyanyi itu haram, tapi membunuh tidak haram. Tidak begitu sebenarnya. Penyanyi dikumpulkan, diajak bertaubat, diajak kembali ke jalan yang benar. Bukan dibunuh caranya, itu enggak. Karena haram, nyanyi haram, bunuh. Jadi nyanyi itu haram, membunuh tidak haram. Di Afghanistan sekarang. Coba, sesama muslim, 100% muslim Afghanistan. Nah, saudaraku, kita sudah melihat bagaimana di daerah Afghanistan betapa sangat tertekannya kaum muslimah, para perempuan Bapak Ibu, di mana mereka ketika keluar rumah dan tidak memakai cadar itu disiksa saudaraku. Kenapa hal ini bisa terjadi? Nah, apakah kita mau di bangsa dan negara kita diterapkan hukum khilafah? Nah, di sana suasana sangat mencekam, terutama sekali kaum perempuan Bapak Ibu, kaum ibu-ibu, kaum muslimah. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi di sana? Ini karena faham khilafah yang diterapkan. Seharusnya bila diterapkan hukum kasih, diterapkan faham kasih dan pengampunan, maka semuanya akan beres. Semuanya akan aman, semuanya akan damai. Tidak ada huru-hara, tidak ada penyiksaan, tidak ada hal-hal yang menyakitkan kaum perempuan. Kenapa? Hukum kasih dan pengampunan diterapkan. Dan inilah yang diajarkan oleh Yesus Hamasiah kepada bangsa Israel dan kepada kita semua saat ini. Hukum yang pertama dan paling utama adalah kasihilah Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan yang kedua, kasihilah sesamamu manusia sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri. Kedua hukum ini Bapak Ibu, hukum yang paling utama dan terutama, yang diperintahkan kepada kita orang yang percaya kepadanya. Maka kita tidak akan masuk surga bila hal ini tidak kita lakukan. Yang pertama, bagaimana kita menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan di sini bukan berarti hubungan jasmani, tetapi hubungan rohani kita, kemelekatan kita, keakraban kita, keintiman kita dengan Dia. Seringkah kita berbicara dalam doa dengannya, dan seringkah Dia berbicara kepada kita di saat kita membaca firman. Apabila hal ini tidak kita lakukan, maka kita tidak menjalani hukum yang terutama, hukum yang pertama, yaitu mengasihi Tuhan Yahweh, Elohim Yahweh, dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita, pikiran kita, hati kita, kemelekatan kita, keintiman kita, keakraban kita, benar-benar kita melekat erat intim dengan Dia. Sebagaimana Yesus Hamasiah mengajarkan kita, Dia adalah pokok anggur, kita adalah rantingnya. Pokok dan ranting harus melekat. Tidak boleh lepas antara pokok dan ranting. Bila ranting dan pokok lepas, maka ranting itu diambil lalu dimasukkan ke dalam api yang menyala-nyala. Maksudnya apa? Tidak ada faedah, tidak ada fungsi, tidak berguna. Lalu diberikan oleh Yesus Hamasiah umpama seperti kayu bakar, Bapak Ibu.
itulah bila kemelekatan kita dengannya tidak ada, hubungan keintiman, keakraban, kemelekatan kita dengannya tidak ada, maka seperti umpamanya antara ranting dan pokok. Ranting dan pokok bila tidak melekat, ranting itu akan layu, ranting itu akan rapuh, dia akan patah, dia akan jatuh, dan dia akan dipungut oleh orang yang mencari kayu bakar dan dijadikan sebagai bahan bakar, Bapak Ibu. Umpama ini diberikan, ditujukan kepada kita yang tidak menyatu dengan Tuhan. Bagaimana kita mengasihi Tuhan kita? Begitulah kita juga, Bapak Ibu, mengasihi sesama kita. Bukti kita mengasihi Tuhan dilihat dari buahnya. Yesus Hamasiah berkata, kita ini dikenal dari buahnya dan engkau mengenal mereka dari buahnya. Ketika mereka ingin mengajukan kepada bangsa dan negara, satu bangsa dan negara faham khilafah, lihat dari buah-buahnya. Apakah cocok atau tidak? Kenapa faham khilafah ketika diajukan kepada negara-negara yang mayoritas muslim tidak bertahan? Terjadi kekacauan, terjadi kehancuran, tidak ada keamanan, kedamaian, kemakmuran. Yang ada apa? Kecemasan. Yang ada apa? Kegelisahan dan ketakutan. Kota berantakan, rumah sakit hancur, rumah sekolah hancur. Kenapa? Terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Pemaksaan kehendak di sini benar-benar diterapkan, yaitu hawa nafsunya. Bahkan kalau kita selidiki, belum tentunya orang yang mengusung faham khilafah seperti itu dia lakukan. Seperti itu dia hidup, seperti itu kehidupannya. Tidak ada kalau kita selidiki. Maka dari itu, saudaraku para pencinta channel Injil Habakuk, ketika kita melihat orang yang benar-benar dia cinta Tuhan, kita bisa melihat bagaimana hubungannya dengan sesama, vertikal dan horizontal. Kalau kita melihat dengan sekilas mata, dia seolah-olah benar-benar membangun ada vertikal yang luar biasa dengan Tuhan, ada hubungan dengan Tuhan kalau kita melihat dengan kasat mata. Tetapi kita melihat dari buahnya, dari perbuatan, perkataan, tingkah lakunya. Nah, apakah orang ini mencerminkan orang yang dekat dengan Tuhan atau tidak? Mencerminkan orang yang beragama, orang yang beribadah, mencerminkan orang yang suci atau tidak? Atau justru kehidupan sehari-hari menjadi batu sandungan di masyarakat? Dilihat dari mana, Bang Pendi? Dilihat dari buahnya, dilihat dari perkataan, dari perbuatannya. Maka apakah orang itu menerapkan kasih dan pengampunan di dalam kehidupan sehari-hari, atau sebaliknya, saudaraku? Kasih pengampunan tidak ada sama sekali. Maka orang yang mengaku ahli agama, ahli ibadat, orang suci, dilihat dari perbuatannya, bagaimana dia menjaga hubungan antar sesama. Kalau tadi vertikal, sekarang kita melihat horizontal. Bagaimana dia hidup dengan sesama? Apakah punya kasih atau pengampunan? Ya, bila kasih dan pengampunan antar sesama tidak ada, dengan saudara saja saling sikat menyikat, dengan saudara saja saling suka mencemooh, dengan saudara saja suka iri dengki dan macam-macam hal-hal yang tidak masuk akal terjadi, tidak sefaham dengan firman terjadi, maka yang seperti ini tidak bisa kita kategorikan orang itu mencintai Tuhan, orang itu mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Maka saudaraku para pencinta channel Injil Habakuk, orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang intim, yang melekat, punya hubungan dengan Tuhan, kita bisa melihat bagaimana hubungannya dengan manusia, bagaimana hubungannya sesama manusia. Apakah punya kasih, ya, ada sifat pengampunan, atau sedikit-sedikit marah, dengki, iri, atau sedikit-sedikit keluar kata-kata kafir, jin, bla, blo, bli, blu, bla. Nah, bila ini ada, maka orang itu bisa dikatakan hanya ingin menunjukkan kepada orang-orang kalau dia ahli ibadah, padahal orang itu adalah munafik. Nah, termasuk saya pribadi. Bila saya berkata saya mencintai Tuhan, saya mengasihi Tuhan, tetapi kehidupan saya sehari-hari tidak mencerminkan seperti orang yang mengasihi dan mencintai Tuhan, berarti saya ini munafik. Kalau begitu juga saudara. Bila saudara berkata saya anak Tuhan,
Saudara berkata saya orang Kristen, saudara berkata saya pinter pujian, menyanyi, menyembah Tuhan, tetapi kehidupan saudara tidak punya kasih dan pengampunan, nihil. Artinya saudara dan saya, kita semua adalah orang munafik. Apa kata Yesua? Bagaimana Yesua HaMasiah mengumpamakan orang munafik? Lihat kata Alkitab. Orang-orang seperti itu, kata Yesus Kristus, bagaikan kuburan. Di luarnya dicat, dipercantik, diperindah, disemen, dikasih tempat yang sangat bagus, elok, enak dipandang mata. Tetapi siapa tahu di dalamnya itu tulang belulang, bahkan belatung banyak di dalamnya. Ini adalah perumpamaan-perumpamaan yang Yesus berikan kepada, yang Yesus tujukan kepada kita, agar kita tidak seperti itu, agar kita selalu mawas diri, agar kita selalu rendah hati. Kalau kita mengatakan kita ini ahli ibadah, kita tunjukkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka dari itu Bapak Ibu Saudaraku para pencinta channel Injil Habakuk, agar kita selamat dunia dan akhirat, lakukan dua hal. Yang pertama, jaga hubungan dengan Tuhan. Kalau bahasa iman saya yang lama, hablum minallah, hubungan manusia dengan Allah. Yang kedua, hablum minannas, hubungan manusia dengan sesama manusia. Hablum minallah wa hablum minannas. Kata Alkitab apa Bang Pendi? Kasihilah Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan yang kedua, kasihilah sesamamu manusia sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri. Orang yang mengajarkan tentang kasih itu menutup segalanya Bapak Ibu. Kasih itu menutup segalanya. Kasih itu tidak pendendam. Kasih itu tidak iri hati. Kasih itu tidak sombong. Kasih itu rendah hati. Kasih itu tidak mengolok-olok orang lain. Kasih itu tidak mencaci maki, menghina orang lain. Kasih itu tidak suka berkata-kata kotor, berkata jorok, mengkafir-kafirkan orang. Itu kasih. Inilah yang dinamakan dengan rahmatan lil alamin sebenarnya, yaitu tercantum di dalam Alkitab. Ya, maka Bapak Ibu para pencinta channel Injil Habakuk, kita harus melakukan penginjilan agar orang-orang bisa mengenal kasih, agar orang-orang bisa menerima kasih. Ketika orang itu menerima kasih, maka hidupnya penuh dengan sukacita, penuh dengan kedamaian, penuh dengan kelimpahan rahmat Tuhan. Sehingga orang-orang bisa melihat, bisa memperhatikan, oh betapa luar biasanya orang Kristen, betapa luar biasanya penginjil, betapa luar biasanya penonton channel Injil Habakuk. Nah, misalnya Bapak Ibu, luar biasa. Maka para pencinta channel Injil Habakuk, ayo kita melakukan penginjilan. Bang Pendi, saya tidak sempat melakukan penginjilan. Apa yang harus saya lakukan Bang Pendi? Berdoa untuk para penginjil, ya, supaya semakin hari orang-orang yang haus akan kebenaran firman Tuhan, orang-orang yang lapar dan haus akan kebenaran, melalui kita Bapak Ibu, melalui kami para penginjil, mereka bisa menemukan kebenaran, mereka bisa menemukan cinta kasih, mereka bisa menemukan pengampunan, mereka bisa terima Injil, di mana dalam Injil itu ada pribadi yang lemah lembut, pribadi yang rendah hati, Yesua HaMasiah. Dia berkata apa? Mari datanglah kepadaku wahai yang letih sudah berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bang Pendi, saya pun kadang-kadang nggak sempat berdoa. Apa yang bisa saya lakukan Bang Pendi? Kalau saudara diberikan kelimpahan oleh Tuhan, tidak salahnya, ya, tidak salahnya memberi sedikit, membantu penginjil di pedalaman-pedalaman. Mereka butuh saluran tangan saudara untuk melakukan penginjilan, melakukan pelayanan di pedalaman, agar mereka tambah hari, tambah semangat melakukan pelayanan, bekerja di ladang Tuhan. Alkitab mencatat Bapak Ibu, ketika kita memberikan air 1 gelas kepada penginjil, kepada nabi, maka upah kita sama dengan upah penginjil, sama dengan upah nabi. Ketika kita memberikan anggur kepada penginjil, kepada nabi, upah kita sama seperti yang nabi dan penginjil itu lakukan. Ketika kita memberikan sedikit berkat, maka upah dia jalan, dia melakukan sama yang kita dapatkan di hadapan Tuhan sama, saudaraku. Ya, jadi ayo kita ikut ambil bagian di ladang pelayanan. Padi mulai menguning, pekerja sedikit. Kalau saya boleh katakan, padi saat ini sudah membusuk. Pekerja sangat banyak, tetapi tidak ada yang mau bekerja. Sehingga Yesua HaMasiah memberikan perumpamaan. Padi mulai menguning,
pekerja sedikit. Sebenarnya pekerja sangat banyak, tetapi tidak ada yang mau bekerja. Ayo ikut ambil bagian di ladang pelayanan. Ini hari-hari di mana kita hidup di penghujung zaman, Bapak Ibu. Jangan sampai teman, sahabat, kerabat kita, saudara kita, mereka belum mengenal Injil, belum menerima Yesus Hamasiah sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kemana roh mereka di saat mereka meninggalkan dunia ini? Nah, saudaraku para pencinta channel Jelah Baget, kiranya video singkat ini menjadi berkat bagi kita semuanya, terutama sekali bagi saya pribadi, sehingga dengan beredarnya video ini, teman-teman, orang-orang sekitar kita bisa melek matanya. Ternyata orang membutuhkan, orang memerlukan kasih dan pengampunan. Bila kasih dan pengampunan ada, maka tidak ada hal-hal yang terjadi di luar dugaan kita. Yang tidak pakai cadar dibunuh karena hukum syariat, karena khilafah, ya. Pakai cadar tidak boleh, tetapi membunuh orang yang tidak mau pakai cadar itu boleh. Bagaimana hukum seperti ini? Nah, di mana letak rahmatan lil alamin? Ya, apa yang perlu kita sodorkan kepada dunia ini? Apa yang bisa kita sodorkan kepada bangsa ini? Bagaimana cara kita mempromosikan? Apakah hal-hal seperti itu patut dipromosikan? Bapak Ibu, NKRI harga mati. Kita lawan dengan kasih dan pengampunan. Amin. Terima kasih. Shalom alaikum bismillahirrahmanirrahim. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishop Adonai Yesus Hamasiah. Waruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Salam toleransi.